Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 PGSD kelas 7 reguler A yang terdiri dari Rofiko Sulistiani dengan NIM 1901679, Erlinda Indriani dengan NIM 1902222, dan Juni Arta Juneli dengan NIM 1903005 akan memaparkan hasil diskusi kami melalui video presentasi dengan materi mengenai silabus pembelajaran. Baiklah, materi pertama mengenai pengertian silabus pembelajaran akan dijelaskan oleh saya sendiri. Istilah silabus seringkali digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, pengertian silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Wilailawati dalam Abdul tahun 2022 mengatakan bahwa silabus didefinisikan sebagai rancangan yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Dengan demikian, silabus merupakan sebuah jabaran dari standar kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dituangkan ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar. Lalu, Laili tahun 2022 mengungkapkan bahwa silabus dibuat oleh guru untuk memberikan gambaran garis besar proses pembelajaran dalam satu semester. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Materi selanjutnya adalah prinsip pengembangan silabus pembelajaran. Prinsip pengembangan silabus pembelajaran dijelaskan dalam Panduan Umum Pengembangan Silabus yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2008. Adapun prinsip pengembangan silabus tersebut terdiri dari yang pertama, ilmiah. Artinya, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus pembelajaran harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Strategi pembelajaran yang dirancang dalam silabus juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran dan teori belajar. Yang kedua, relevan. Artinya, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kesesuaian antara isi dan pendekatan pembelajaran yang tercermin dalam materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran pada silabus pembelajaran dengan tingkat perkembangan peserta didik akan mempengaruhi kebermaknaan pembelajaran. Yang ketiga, sistematis. Artinya, komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD menjadi acuan dalam pengembangan silabus untuk menentukan indikator pencapaian, dipilih dari materi pembelajaran yang diperlukan, strategi pembelajaran yang sesuai, kebutuhan waktu dan media pembelajaran, serta teknik dan instrumen penilaian yang tepat untuk mengetahui pencapaian kompetensi tersebut. Kemudian yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar atau KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Kemudian yang kelima, memadai. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem pembelajaran cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD. Dengan prinsip ini, maka tuntutan kompetensi harus dapat terpenuhi dengan pengembangan materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Maksudnya, cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Banyak fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dikaitkan dengan materi dan dapat mendukung pula kemudahan dalam menguasai kompetensi yang perlu dimanfaatkan dalam pengembangan pembelajaran.
Selanjutnya, yang ketujuh, fleksibel. Artinya, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keberagaman peserta pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas silabus ini memungkinkan pengembangan dan penyesuaian silabus dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir atau yang kedelapan, menyeluruh. Artinya, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Prinsip ini hendaknya dipertimbangkan, baik dalam mengembangkan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, maupun penilaiannya. Tahapan pengembangan silabus pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, pengembangan silabus dilakukan dalam 7 tahapan penting. Menurut Ibrahim 2022, berikut 7 tahapan tersebut. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi dan kompetensi dasar atau KD sudah bersifat baku yang dapat diakses pada Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018. Namun, guru masih dapat melakukan modifikasi jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok. Tahap kedua adalah mengidentifikasi materi pokok yang akan digunakan. Pada tahap ini dilakukan juga penyesuaian materi dengan potensi peserta didik, karakteristik daerah, tingkat perkembangan peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, kedalaman materi, dan relevansi kebutuhan peserta didik dengan tuntutan lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Pengembangan kegiatan pembelajaran dilakukan secara berurutan guna mencapai kompetensi dasar oleh peserta didik. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik melalui interaksi antar peserta didik dengan pendidik, lingkungan, media, dan sumber belajar lainnya. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian. Indikator merupakan penanda pencapaian pembelajaran yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku oleh peserta didik yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perumusan indikator mempertimbangkan berbagai hal seperti karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Indikator ini dituangkan dalam tata kerja operasional yang dapat diukur sebagai dasar dalam menyusun alat penilaian. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Terdapat berbagai macam teknik penilaian yang dapat digunakan, seperti tes donor, tes pengamatan kinerja, penilaian karya, proyek, produk, portofolio, dan penilaian diri. Dapat juga dilakukan secara tulis maupun lisan. Penentuan penilaian juga harus disesuaikan dengan proses pembelajaran yang telah ditempuh. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi harus diberikan baik pada proses maupun produk atau hasil observasi lapangan. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar mengacu pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Hal tersebut juga mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi yang dicantumkan pada silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata peserta didik dalam menguasai kompetensi dasar. Yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator. Kemudian pada kurikulum Merdeka, silabus dikenal juga dengan alur tahapan pembelajaran atau ATP. Pengembangan ATP tidak jauh berbeda dengan pengembangan silabus Kurtilas, hanya terdapat beberapa perubahan. Berikut tahapan pengembangan ATP. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran atau CP. Tahap pertama dalam pengembangan ATP adalah menganalisis dan menentukan CP. CP sama seperti KD pada kurikulum 2013, namun pada CP tidak ada penggolongan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan seperti halnya pada KD. CP dapat diakses pada surat SK Ketua Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek Nomor 33 Tahun 2022. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi. Tahap kedua adalah menentukan kompetensi pada fase tersebut dan pada fase sebelumnya yang harus dikuasai oleh peserta didik di akhir fase. Yang ketiga adalah mengidentifikasi elemen. Tahap selanjutnya adalah menentukan elemen atau subelemen profil pelajar Pancasila
Sesuai dengan mata pelajaran dan CP di fase tersebut, terdapat 6 elemen profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Perumusan TP didasarkan kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai pada akhir fase. Tujuan pembelajaran yang ideal mencakup 2 komponen, yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik guna menunjukkan ketercapaian TP, serta konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Yang terakhir adalah menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu didasarkan pada TP. Setiap fase juga memiliki alokasi waktu pada interkurikuler yang berbeda-beda. Berikut adalah satu tabel alokasi waktu pada kelas 1 fase A. Itu saja penjelasan dari saya mengenai tahapan pengembangan silabus. Selanjutnya saya Linda Indriani akan memaparkan mengenai komponen dan format silabus pembelajaran. Nah, pada kurikulum 2017, silabus mengacu kepada Permendikbud nomor 22 tahun 2014 tentang standar proses. Setidaknya, dalam silabus tersebut mencakup 9 komponen di dalamnya. Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Nah, hubungan antara berbagai komponen di dalam silabus dari mata pelajaran tersebut ialah langkah yang harus dipersiapkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut. Berikut beberapa komponen dalam silabus kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2015 tentang standar proses. Nah, yang pertama itu ada identitas. Identitas di sini mencakup suatu informasi mengenai nama satuan atau lembaga, kemudian mata pelajaran, kemudian ada tingkat atau kelas. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini merupakan suatu acuan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini merupakan kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Nah, yang keempat ada materi pokok. Nah, materi pokok di sini mencakup materi inti yang menggambarkan kompetensi. Yang keempat yaitu materi pokok. Nah, materi pokok ini merupakan materi inti yang menggambarkan kompetensi inti atau kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotor untuk mencapai hasil dan prestasi. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan belajar. Di sini memuat seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, kegiatan yang dirancang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Kemudian yang keenam yaitu indikator. Nah, indikator meliputi seluruh petunjuk yang dijadikan tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik. Kemudian yang ketujuh yaitu penilaian. Nah, penilaian di sini berisikan penilaian kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedelapan yaitu ada alokasi waktu. Nah, alokasi yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Kemudian yang 9 yaitu ada sumber atau bahan atau alat belajar. Di sini mencakup rujukan, objek, dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang harus berupa media cetak dan elektronik, ada narasumber atau serta lingkungan fisik, alam,
sosial dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian pembelajaran. Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh rekan saya, pada tahun 2022 ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi menerapkan kurikulum baru yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, kurikulum yang baru dicanangkan ini disebut dengan kurikulum merdeka. Nah, silabus dalam kurikulum merdeka ini sama halnya dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, atau disingkat dengan ATP. ATP ini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, ATP ini memiliki fungsi yang sama dengan silabus pada kurikulum 2013, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Berdasarkan operasional komponen tujuan pembelajaran, terdapat 3 aspek dalam alur tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Nah, kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki dan bisa didemonstrasikan atau diaktualisasikan oleh siswa atau peserta didik dalam bentuk produk maupun kinerja, baik yang abstrak maupun konkret. Yang kedua yaitu konten. Konten ini merupakan isi atau materi ilmu pengetahuan inti maupun konsep utama yang bisa didapatkan oleh siswa atau peserta didik melalui pemahaman selama mengikuti proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu variasi. Nah, variasi ini merupakan beberapa keterampilan berpikir siswa atau peserta didik yang harus dikuasai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Variasi keterampilan berpikir ini contohnya seperti berpikir kritis, kreatif, dan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis, evaluasi, prediksi, menciptakan, dan lain-lain. Kemudian ada format silabus kurikulum 2013, bisa rekan-rekan lihat pada slide selanjutnya. Nah, ada perbedaan dalam komponen-komponen di dalamnya. Sepertinya komponen-komponen tersebut bisa dikembangkan lagi oleh setiap guru mata pelajaran atau gurunya masing-masing. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai silabus pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga seluruh materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihat dan mendengarkan. Kami memohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.